Kata Imam Al-Ghazali bahwa keberkahan itu atau berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka Ramadan disebut bulan gacor karena Ramadan di dalamnya ada golden time. Seluruhnya adalah waktu emas, waktu diijabahnya doa-doa kita. Oke. Tapi kedua, ketika waktu disebut al-waktu anfasu, waktu itu adalah napas. Lalu istri Amang bilang, tolong dong beri aku waktu, berarti tolong dong beri aku napas. Maksudnya istri Amang sedang membutuhkan bantuan pernapasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini Iwan Mandala, karena kami tidak tahu kalau Iwan Mandala sekarang lagi mendengarkan pada saat apa. Sedang menunggu buka puasa atau justru sedang menunggu imsak ya. Yang jelas jangan sedang menunggu jodoh, karena jodoh tidak ada yang tahu kalau itu ya. Iya baik, senang sekali hari ini saya Bigdado Firmansyah bisa kembali menyapa Iwan Mandala setelah beberapa periode ya saya tidak menyapa Iwan Mandala karena memang saya sedang dalam program. Sedang digurun. Kita kembali lagi, mungkin ada yang merindukan ini program yang beberapa tahun lalu, setahun yang lalu sempat tidak ada, dan kita akan kembali menyapa, yaitu Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Dan ada yang berbeda di Sarmada kali ini, karena di episode awal ini biasanya memang diisi oleh langsung oleh Ketua Laboratorium Dakwah dan Komunikasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Labdak, Ketua Laboratorium Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Wilujeng Bayaki jangan. Aduh, Wilujeng Mang, Wilujeng. Iya. Alhamdulillah kita dipertemukan di satu frame ya kali ini dengan yang agak lebar aja kan. Alhamdulillah ya. Dan puji syukur juga karena kita sudah ada kembali berada di tengah-tengah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan. Nah, tapi ngomong-ngomong soal bulan Ramadan aja kan. Ini kan satu momen setahun sekali gitu ya. Semua orang kemudian berbondong-bondong ingin mengalap berkah di sini. Begitu ya. Kalau bahasa baru dak ayeuna mah ingin gacor. Nggak menang wae gitu kan. Apa yang kita harapkan dapat terus begitu ya. Nah, kalau gacor di bulan Ramadan, kira-kira konsepnya seperti apa atau seperti apa? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum sahru Ramadana syahrun mubarakun." Kata Rasul, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang ditaburi dengan keberkahan. Lalu apa yang disebut dengan berkah itu? Pertama, menurut Imam Ragib Al-Isfahani, bahwa berkah itu adalah subutul khairil ilahi fi syai'in. Jadi menetapnya kebaikan Allah pada satu perkara. Contoh, seperti air yang menetap dalam gelas, air yang menetap dalam cawan, itu ada kebaikan. Mang Dado punya nutri syar'i atau punya adem syar'i kan ya, itu minuman baik kan. Iya betul. Tapi sama Mang Dado disimpannya di gayung, itu hilang kebaikannya. Tetapi kalau ragam minuman itu disimpan di dalam gelas, itu bisa mendatangkan kebaikan, terutama mungkin bisa diminum oleh kita yang kehausan setelah puasa. Betul. Jadi ada kebaikan yang menetap pada minuman itu atau pada gelas itu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali bahwa keberkahan itu atau berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amang misalnya menyampaikan kuliah
dari kuliah yang Amang sampaikan itu materinya tentang kebaikan. Lalu ada kawan-kawan mahasiswa yang mengambil kebaikan dari materi yang disampaikan. Itu adalah berkah karena bertambah kebaikan. Kemudian dalam lisanul Arab disebut berkah itu an-nama wa ziyadah. Jadi berkembang dan bertambahnya kebaikan. Kebaikan bukan hanya berkembang tetapi juga bertambah. Jadi memang kalau ditarik simpulan, berkah itu tumbuh, berkembang, bercabang, dan bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ditarik simpulan, Ramadan disebut sebagai bulan berkah, Mang. Di bulan Ramadan itu, kebaikan itu berkembang, tumbuh, bercabang, dan bertambah. Jadi di bulan suci Ramadan ini, kita seperti seorang petani, Mang, yang memanen kebaikan. Pada saat memanen kebaikan, itulah gacor, Mang. Ya. Jadi kita seperti bertani. Karena itu kan kita punya paradigma bertani karena benar. Ya. Jadi Ramadan disebut bulan yang gacor karena di Ramadan itu bertaburnya keberkahan di mana kebaikan tumbuh, berkembang, bercambang, terus bertambah kebaikan itu. Oke. Kalau tadi berkembang, seperti saya Jingan, saya itu terus berkembang, mengembang gitu ya. Sudah berhenti tumbuh tapi masih berkembang. Kata lain dari kembang itu ini bunga ya. Ya. Jadi kalau begini ada salah satu perguruan tinggi yang mahasiswanya tidak mampu bayar UKT dialirkan kepada pinjol, itu mungkin perguruan tinggi itu ingin mahasiswanya berkembang. Bukan, kuliahnya berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Agak Jingan. Baik. Dan sebetulnya apa janji apa dari Allah yang kemudian ada di bulan Ramadan ini sehingga kemudian pahala kita nggak golontor gacor terus nih? Begini, Ramadan ini disimpulkan sebagai golden time. Golden time itu waktu emas. Coba dari sana, waktu emas. Bicara emas saja kan sudah gacor. Betul. Pertama, waktu. Waktu itu apa? Para ahli manajemen modern menyebut time is money. Waktu itu adalah uang. Para ulama menyebut al-waktu anfasu. Waktu itu seperti napas. Gitu, kita hidup dengan napas. Kalau nggak ada waktu nggak hidup. Imam Syafi'i lebih sadis. Menyebut al-waktu kasaib. Waktu itu seperti pedang. Jadi kalau Amang sibuk di kampus, lalu istri Amang bilang ke Amang, tolong dong beri aku waktu. Maka pertama artinya karena waktu adalah uang, tolong dong beri aku uang. Segera ngerti, kasih uang. Oke. Tapi kedua ketika waktu disebut al-waktu anfasu, waktu itu adalah napas. Lalu istri Amang bilang, tolong dong beri aku waktu, berarti tolong dong beri aku napas. Maksudnya istri Amang sedang membutuhkan bantuan pernapasan. Yang ketiga, ketika waktu disebut pedang, istri Amang bilang, tolong dong beri aku waktu, berarti tolong dong beri aku pedang. Amang harus sensitif. Ya? Karena memang nenek moyangku seorang pelaut punya senjata di bawah perut, kadang memanjang, kadang mungkin maksud itu. Pedang yang itu. Pedang amanat nenek moyang, bukan ring ya. Itu waktu. Yang kedua ada kata emas, golden time, waktu emas. Saya jadi ingat peribahasa, diam itu adalah emas. Maksudnya gini, kalau istri Amang rewel, bawel, bimoli, bibirnya monyong 50 cm, tekek itu berbinya jebernya kebi, ayo ngeceprek, segera Amang bawa ke toko emas. Insya Allah diam. Atau gini, istri Amang ayo ke Amang minta ngebeliin segala macam gitu, ngebeliin emas. Amang diam saja. Karena diam itu adalah emas. Tapi sekali-kali bilang sama istri Amang, cinta, kamu itu ingin dikasih emas batangan atau batangnya emas? Oke, Mang. Kembali jangan biar nggak terlalu jauh. Ramadan ini disebut bulan gacor. Itu kenapa? Karena tadi Ramadan itu golden time. Disebut golden time itu gini, Mang. Waktu emas itu seluruh waktu di bulan suci Ramadan ini. Pertama, bila di bulan suci Ramadan kita berdoa, doa kita diijabah.
Apabila kita meminta, permintaan kita diberi. Apabila kita istighfar, istighfar kita akan diampuni. Bila kita melakukan kebaikan, pahalanya kan dilipat gandakan. Coba, doa dikabulkan, permintaan diberi, istighfar diampuni, amal kebaikan dilipat gandakan. Kan itu sesuatu yang teramat berharga bagi kita. Maka Ramadan disebut bulan gacor karena Ramadan di dalamnya ada golden time. Seluruhnya adalah waktu emas, waktu diijabahnya doa-doa kita, waktu dikabulkannya setiap permintaan kita, waktu diampuninya setiap istighfar kita, bahkan waktu di mana setiap kali kita berbuat kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Kan gacor. Bahkan diamnya saja, tidurnya saja bisa jadi ibadah. Bisa jadi ibadah. Maka kalau amal di bulan suci Ramadan di kantor ya, bekerja gitu, baris sare. Ibadahnya berlipat ganda itu. Iya. Oke. Nah, tapi dari sekian banyak ibadah itu ada 2 ibadah yang utama yang tidak ada di bulan-bulan lain, yaitu puasa dan malamnya ada tarawih. Nah, sebetulnya esensi dari kedua ibadah itu utamanya puasa itu apa? Puasa itu esensinya itu ada al-imsak, menahan diri. Inti dari puasa itu al-imsak, menahan diri. Maka kan kita di bulan Ramadan itu sok wararaas kening mah mendengar suara toa. Oh, timas itu. Waktu parantos jam 2. Waktu parantos jam 3. Terus gitu isukna waktu parantos bangsa. Atau saat ada imsak anu masih kene udut mangga dipaehan. Kan wararaas. Wah, saya gede itu. Geus pujian di gini kan. Eling umat muslimin Mustafa. Aduh. Bulan puasa. Tapi memang eta nu janten mineng unggal bulan puasa teh. Betul. Tidak selalu kita rindukan lah. Selalu kita rindukan gitu. Sahur. Lain sahur. Oke, kembali Bang. Ya, baik. Jadi puasa itu esensinya al-imsak, menahan diri. Pahami Bang, mereka yang boros, mereka yang berbuat dosa, mereka yang KDRT, judulnya apa? Karena lepas kendali. Oke. Gitu ya. Mereka yang gendut, itu mereka yang lepas kendali, Man. Dalam aktivitas dalam aktivitas makan minum ya. Orang yang berbobot seperti kita dituduhnya lazimnya kita tidak terkendali dalam makan dan minum. Betul. Tapi apapun yang terjadi, Mang, Ramadan ini kita harus tetap sehat. Harus tetap bugar, karena itu emang jangan lupa minum susu, konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan hindari cabai-cabean. Yang harus dihindari ada 2. 1 cabai-cabean, 2 papang setan. Oke, Man, kembali gini. Puasa, pahami, secara fisik itu al-imsak. Menahan diri dari ragam aktivitas makan minum. Setelah gini, Mang, 11 bulan fisik kita bekerja tanpa henti. 11 bulan kan kita terus makan. Nah, itu konon harus diistirahatkan. Dengan puasa, kita mengistirahatkan organ tubuh kita dari aktivitas makan dan minum yang konon itu bisa sebut saja menyehatkan. Ya. Bahkan ada sebutan sumu tasihu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Betul. Karena hormon-hormon negatif di bulan puasa itu ditekan sedemikian rupa. Itu makna puasa al-imsak secara fisik itu. Tetapi yang terpenting secara ruhani, makna al-imsak itu adalah mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu. Kita sudah tahu bahwa Pak alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan 2 potensi kepada kita, ilham fujurah dan ilham taqwa. Hidup kita ini kan pertarungan antara potensi kebaikan dengan hawa nafsu. Nah, maka bulan suci Ramadan, di mana kita pada bulan di luar itu seringkali hidup berada dalam bayang-bayang dan kendali hawa nafsu, kendalikanlah di bulan suci Ramadan hawa nafsu itu dengan kebaikan.
Jadi esensi dari puasa itu adalah al-imsak. Menahan diri secara fisik dari aktivitas makan minum yang kadang itu memproduksi dan mereproduksi berbagai macam penyakit dalam fisik. Sementara secara rohani, puasa itu adalah menahan gejolak syahwat dikendalikan oleh potensi kebaikan supaya hidup kita seimbang. Gitu. Betul, apalagi saya juga mendengar dari beberapa sumber gitu yang pernah saya baca bahwa salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga pencernaan dan dengan berpuasa. Berpuasa. Dan hampir di semua agama juga dikenal istilah puasa ini. Betul. Ya. Makanya kalau ada pagi itu kalau bahasa Inggrisnya breakfast. Itu fast itu kan dari puasa. Gitu. Nah itu ya. Cuman memang waktu dan caranya saja yang kita berbeda-beda. Ya. Baik, Ajengan, tapi kan kita manusia, balik lagi ya. Kita manusia tidak lepas dari hilaf. Betul. Kadang kita lepas kendali, kadang kita juga di saat Ramadan ini misalnya anggar gibah. ada waktu-waktu di mana kita tidak bisa menurunkan tensi emosi kita, apalagi juga sebagian ada yang mengaitkan ketika orang lapar itu akan kelihatan emosinya jati diri sebenarnya seperti apa begitu ya kadang-kadang. Kalau gitu. lapar kan mobil jadi brutal. Nah itu macet setik ada di jalan. Nah, apakah ini akan berpengaruh pada kemudian gacornya, gacor tidaknya amalan kita ini? Oke, begini. Tadi ketika hidup kita dikendalikan oleh potensi hawa nafsu, maka kita tuh kan unproduktif dengan berbuat dosa. Ingat, dosa yang kita perbuat sangat ngaruh pada gacor tidaknya rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Begini, Bang. Dalam Quran surah An-Nisa saya punya catatan, Allah menegaskan wa may yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi. Katakan begini, siapa saja yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya dosa itu akan memberikan kemodorotan atau kesulitan bagi kita. Jadi begini, kalau hidup kita hari ini terasa pisan sulit, man, lihat ragap taya, ya. Begitu merasakan kesulitan, kita introspeksi. Jangan-jangan kehidupan kita yang sulit itu karena buah dari dosa-dosa. Sebab kata Allah, siapa saja yang berbuat dosa, hidupnya mengikuti bisikan hawa nafsunya, maka bisikan hawa nafsu yang membuat kita berbuat dosa, itu buahnya adalah ragam kesulitan dalam hidup kita. Kan kalau kita sulit dalam hidup ini, nggak akan gacor kita. Jadi, bila hari ini kita merasakan begitu susah gitu hidup kita, pertanyakan pada diri kita, banyak nggak dosa yang kita perbuat? Nah, semakin banyak dosa yang kita perbuat, semakin sulit kita mendapatkan kemudahan dalam hidup ini. Maka dengan berpuasa kita akan menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Maka Allah buahnya, hadiahnya akan memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita. Nah, kemudian di sisi lain begini ya. Ketika kita berbuat kebaikan itu, ini akan memantik datangnya rahmat Allah. Kita misalnya bisa lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, tidak berbuat dosa. Apa rahmat itu? Rahmat itu kan satu kata dalam bahasa Arab yang mustarok. Satu kata yang banyak makna. Satu, rahmat itu cinta dan kasih sayang Allah. Yang kedua, rahmat itu adalah rizki yang halal dan barokah. Rahmat itu adalah ilmu yang bermanfaat. Rahmat itu artinya juga sehat walafiat. Rahmat juga artinya kemudahan dalam hidup. Rahmat juga artinya kemenangan dalam hidup. Ujungnya rahmat itu adalah surga. Semua itu akan Allah berikan pada mereka yang produktif berbuat baik. Semua itu akan Allah berikan pada mereka yang tidak mengerjakan dosa. Gitu. Jadi kalau kita di bulan suci Ramadan ini berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dan segalanya kan akan gacor kalau demikian. Betul. Gitu ya. Maka menurut saya, jadikanlah bulan suci Ramadan ini bulan untuk fastabiqul khairat. Bulan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat, jangan tidak berbuat baik. Gitu ya. Jangan berbuat dosa. Sebab dosa itu akan menjadi penghambat atau membangun kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Jadi kalau kita banyak dosa, kesulitan kita menggunung. Nah, saya mau nanya, gunung-gunung apa yang ingin disanjung? Apa ya? Kalau aja kan Gunung Fuji, man. Di Jepang jauh.
Baik. Bang tahu siapa anak gunung? Apa? Siapa? Anak gunung itu siapa? Siapa, Pak? Anak gunung itu anak rumahan yang sakit hati. Jadi ulihna ke gunung. Oh iya benar. Wah ini sarmada, ringan-ringan. Ringan saja, betul. Semakin dini semakin berat, ini bukan sarmada namanya. Iya. Baik. Itu terkait dengan puasa, Puasa, ya. Terkait dengan puasa. Dan Iwan Mandala masih di Sarmada tentunya dan masih bersama saya Bigdadu Firmansyah dan juga Ustadz Haji Aang. Ini tadi kita bahas dua ibadah utama ya, ada puasa dan ada taraweh. Nah kalau sekarang tentang taraweh, apakah kemudian taraweh ini juga berpengaruh pada gacor tidaknya hidup kita? Oke, begini Bang, saat kita taraweh ya, kita ini akan terkondisikan untuk banyak sujud. Ya kan pasti, apalagi yang 21 itu banyak sujudnya tuh ya. Ya tidak suka ini. Yang gendut-gendut ini pencinta yang 11 ya. Repot di yang 21. Pada saat kita tarawih, kita terkondisikan Iwan Mandala banyak sujud. Dan pada saat sujud itulah saat terdekat kita dengan Allah. Maka begini, Rasulullah bersabda, ini ala nafsika bikasrotis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu, untuk mewujudkan kebutuhanmu, untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maka kita bisa menarik simpulan, semakin banyak sujud akan semakin banyak gacor kita ini. Dengan semakin banyak sujud akan semakin banyak kemudahan dalam hidup ini. Semakin banyak sujud akan semakin banyak misalnya tercapainya apa hajat-hajat kita. Dengan banyak sujud, kita akan begitu dekat dengan cita-cita kita. Betul. Maka jika ada pertanyaan, apakah misalnya tarawih ngaruh terhadap gacor tidaknya hidup kita? Sangat ngaruh, gitu. Ya, maka menurut saya untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang punya cita-cita, jemput cita-cita itu dengan sholat tarawih. Banyak sujud kepada Allah, gitu ya. Supaya cita-citanya tercapai. Emang sekarang cita-citanya apa? Kurus. Kalau saya cita-citanya ingin kecil lagi. Ya, apalagi kecil nggak ada masalah. Betul. Masalah itu hanya satu. PR matematika. Iya. Betul. Cita-cita apa? Tapi di sisi lain berarti kalau begitu tarawih juga kemudian ini menjadi sarana bagi kita yang di hari-hari biasa begitu agak sulit untuk qiyamul lail begitu ya. Oke, jadi memang tarawih juga bagian dari latihan sesungguhnya, latihan kita untuk bisa bangun malam, latihan untuk indah ibadah di malam hari, latihan untuk indah berholwat dengan Allah di malam hari, gitu. Sesungguhnya itu yang terpenting. Tapi jika tadi ada pertanyaan di mana korelasi antara sholat tarawih yang bagian dari bulan suci Ramadan terhadap gacor tidaknya raihan rezeki kita hari ini, karena di tarawih kita dikondisikan banyak sujud, dan pada saat banyak sujud itulah akan semakin terkoneksi hati kita dengan Allah. Pada kutub itu segala apa yang kita inginkan pasti Allah akan memberi. Oke. Gitu. Oke. Baik, Ajengan. Nah, di bulan Ramadan juga selain tadi kita berbicara tentang puasa, tentang tarawih, ada juga tadarus. Tadarus Quran. Nah, apakah tadarus juga berhubungan dengan gacor tidaknya hidup kita? Masya Allah, semakin sini pertanyaan semakin berat ini ya. Berbobot. Jika Ramadan disebut bulan gacor, kalau di Ramadan ada kita tadarus Al-Quran, apakah tadarus Quran juga ngaruh tidak pada gacor tidaknya rezeki kita? Oh pasti. Begini memang di Quran surah Fatir ayat 9 Allah berfirman, Innal ladina yatsluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah yakni Al-Quran, wa aqamus salata, dan dia mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kemudian dia infak baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Perhatikan kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Mang orang yang gacor itu kan orang yang tidak rugi.
Orang yang rugi itu kan orang yang tekor. Betul. Kata ayat ini kalau bisnis kita, niaga kita, usaha kita tidak mau rugi, tidak mau tekor tapi ingin gacor, kata ayat ini rumusnya itu ada 3. 1, yatsluna kitab Allah, yang membaca Al-Quran. 2, wa aqamus sholat, menjaga sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, menjaga infak. Al-Quran, sholat, dan infak. Jadi kalau diturunkan rumus buat gacor anti tekor itu kayak ayat ini ada 3. ASI, A-nya untuk Al-Quran, S-nya untuk sholat, I-nya untuk infak. ASI kan gampang. ASI ya? ASI. Kalau di kita ASI itu terlalu apa? Air susu, ibu. Kalau manggilnya ibu. Kalau manggilnya mama? ASM. Asma. Asma. Air susu, mama. Kalau manggilnya umi? ASM juga. Asu. Iya. Air susu umi. Umi. Gitu. Kalau manggilnya bunda? Asbun. Air susu bunda. Kalau manggilnya emak? Asem. Air susu emak. Asem. Tapi memang ngomong-ngomong tentang ASI, bahwa kasihlah anak kita, bayi kita, kata Allah dalam Al-Quran, air susu ibu eksklusif 2 tahun. Kalau tidak kuat 2 tahun, kata para ulama, potong masa kehamilan 9 bulan. 1 tahun 3 bulan, perketkan. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau ada masalah tidak ada ASI, ganti memang oleh air mineral. Kenapa? Sebab ASI dan air mineral sumbernya sama dari pegunungan. Tadinya. Jadi gini Mas, begini kembali ya. Adakah korelasi antara tadarus dengan gacor tidaknya kita? Sangat ada kata ayat ini. Sebab kata Allah, mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang menjaga sholatnya, mereka yang menjaga hartanya dengan infak, yarjuna tijaratan dan tabur, bisnisnya itu tidak akan rugi. Gacor terus, tidak akan tekor. Maka gunakanlah momentum bulan suci Ramadan itu, 1 untuk menjaga Al-Quran, 2 untuk menjaga sholat, baik yang fardu maupun sunnahnya, 3 untuk menjaga infak. Itu gacor terus. Oke. Membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan berinfak. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Berinfak. Nah, apakah kemudian infak ini, sodakoh kita ini, bahkan ada satu amalan yang wajib dilakukan, yaitu zakat, begitu ya, di bulan Ramadan, ini akan berpengaruh juga pada gacor tidaknya hidup kita? Oke, kalau kata ayat tadi jelas kita tidak akan rugi. Tapi gini, kita lihat misalnya di ayat lain. Apakah mereka yang menjaga hartanya dengan infak itu akan gacor atau akan tekor? Misal di Al-Baqarah 261, saya punya catatan, Bang. Kata Allah gini, di Quran surah Al-Baqarah begini kan kata Allah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya atau orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu perumpamaan sebutir benih yang ditanam, kemudian menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir itu 100 biji. Jadi kata ayat ini, kalau kita infak 1 juta, akan dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Amang infak 1 juta, kok Allah akan dibalas 700 kali lipat. Jadi 700 juta, itu matematika Allah. Bahkan lebih dari itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah pun bisa melipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Jadi bila ada pertanyaan di bulan suci Ramadan kita menjaga harta dengan infak, apakah ini akan memantik gacor atau justru akan memantik tekor? Gacor. Sebab Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi kan ya. Ini mungkin agak keluar sedikit. Apakah kemudian kita boleh berharap ketika kita memberi? Bolehkah kita berharap ketika kita memberi? Maksudnya itu gini. Misalnya kita memberi ke seseorang, lalu dalam hati kita niatkan, saya sedang punya niatan ini, saya memberi kepada antum, misalnya begitu. Apakah boleh kita seperti itu? Itu manusiawi. Itu manusiawi ya. Tetapi sebisa mungkin pada saat kita memberi, kita tulus dan ikhlas, sisanya biarkan tangan Allah yang berbicara.
Kita sudah tahu memang pada saat kita berbuat baik, Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat. Ya, lalu terbersit di hati kita saat kita memberi, mudah-mudahan misalnya diganti 700 Gitu, kali lipat. Itu gitu. manusiawi. Ah, Itu manusiawi. Tetapi yang dikhawatirkan atas niat itu Allah muji. Tidak cash and carry, Allah tahan. Iya. Nah, pertanyaannya, kuatkah kita menghadapi ujian itu? Maka sebetulnya pada saat kita memberi, tulus saja. Kita serahkan pada Allah, percaya pada Allah. Bahwa kata ayat tadi, Al-Baqarah ayat 261. Bahwa pada saat kita memberi, menginfakkan harta kita, Allah akan mengganti 700 kali lipat. Pokoknya tugas kita memberi saja sekarang hari ini. Biarkan nanti untuk melipat gandakannya, Allah kan sudah punya rencana. Oke. Dan bulan puasa ini menjadi momentum untuk membiasakan itu pada akhirnya. Betul. Ya. Menjadikan itu. Baik, Iwan Mandala, tidak terasa pertanyaan demi pertanyaan sudah saya lontarkan, kemudian Ustadz Ang Ridwan juga sudah menjawabnya dengan begitu singkat, padat, dan mudah-mudahan ini mendapatkan ibroh atau mendapatkan pelajaran dari setiap apa yang kita sampaikan di kesempatan hari ini. Dan mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menyimak dari tadi, dari awal ya. Sampai bertemu di episode lain, karena nanti ada narasumber juga yang lain yang akan hadir tentunya di Sarmada selama 1 bulan ini ya. Terima kasih, saya Bigdado Firmansyah dan Ustadz Ang. Saya Ridwan. Undur pamit. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.